Assalamualaikum, Faris, apa kabar? Ya, waalaikumsalam Bu Atin, alhamdulillah kabar baik. Bu Atin bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Sehat, Faris. Sehat Bu Atin. Jadi hari ini rencananya kita akan melakukan praobservasi, Pak. Untuk kegiatan supervisi, sebelumnya saya akan menjelaskan dahulu apa sih tujuan dari praobservasi tersebut. Ya Paris ya. Terus tujuannya kita melakukan praobservasi ini Paris untuk meningkatkan kompetisi pengembangan diri kita sebagai seorang guru. Kira-kira kelas yang mana Pak yang mau Bapak akan supervisi nanti? Oh ya, jadi insya Allah pertemuan yang akan dilaksanakan itu sekitar hari Senin, karena memang kita waktunya terbatas dan pelaksanaan insya Allah di kelas 11 di Pamuman. Kira-kira waktunya kapan? Kira-kira waktunya hari Senin jam kelima itu sekitar jam 9 pagi. Kita sepakat ya Kak ya, berarti hari Senin jam 9 pagi, jam kelima, terus di kelas 11 di Pamuman. Sepakat. Ya. Terus kira-kira dari kegiatan praobservasi ini, supervisi yang ingin Bapak menjadi sebuah tujuan apa yang ingin dicapai? Ya. Tujuan yang ingin Bapak capai? Tujuan dari pertemuan ini atau tujuan pembelajaran dari nanti? Pembelajaran nanti. Oh ya, tujuan pembelajaran nanti saya akan membawakan materi berupa mewujudkan mimpi. Jadi di dalam materi itu saya mengharapkan dan membimbing siswa untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpinya menjadi nanti seperti itu. Terus kira-kira bagian mana Pak yang akan nanti Bapak akan kembangkan? Oke. Jadi dalam proses pemberian materi nanti, insya Allah saya akan menerapkan project based learning, di mana dalam project based learning itu saya akan mencoba merealisasikan mimpi tersebut ke dalam sebuah paper atau tulisan. Karena mimpi itu kan bersifat abstrak, biasanya siswa menghayal, membayangkan. Ketika membayangkan terkadang lupa. Maka dari itu diharapkan dari pelajaran itu mimpi itu dituliskan, kemudian divisualisasikan dalam sebuah karya nantinya, sehingga saya harapkan peserta didik mampu konsisten terhadap mimpinya dan melaksanakan langkah-langkah untuk bisa mewujudkan mimpi itu menjadi lebih nyata. Terus kira-kira bagian yang mana yang perlu saya amati? Ya, dalam hal ini saya perlu bantuan Ibu terkait dengan bagaimana mengkondisikan siswa untuk bisa memiliki kemampuan yang sama dalam merealisasikan. Karena gini, nanti kan kita coba melaksanakan menggunakan Canva ya, seperti itu. Harapannya memang besar saya di siswa itu memiliki kemampuan yang sama dalam meng-create atau membentuk karya dengan Canva. Karena ini tugasnya individu, khawatirnya masih banyak individu yang belum bisa menggunakan Canva. Jadi bagiannya mensosialisasikan apa yang Bapak ajarkan, yaitu mimpi. Terus Bapak ingin saya melihat dan mengamati apakah kemampuan tanpa siswa bisa terpenuhi dengan harapan yang Bapak inginkan. Kemampuan, ya, pertama kemampuan membuat sesuatu yang bermanfaat, kemudian kemampuan siswa untuk memvisualisasikan atau menggambarkan mimpi mereka. Karena pertama, jelas sebelum proyek itu dilaksanakan, di awal pertemuan saya harus membentuk persepsi atau pemahaman siswa mengenai mimpi itu. Itu masih sulit buatin, karena memang ya ini juga mimpi itu kan abstrak tadi. Jadi biar mereka gitu bahwa ini nyata, mimpinya itu dengan cara apa, masih belum dapat di situ. Jadinya kemampuan membuat tanpa sama memvisualisasikannya. Iya. Terus kira-kira pada bagian supervisi nanti strategi apa yang akan Bapak ambil? Strategi untuk pembelajaran. Iya, tentu saja
strategi yang akan saya lakukan termasuk supervisi ini buatin mau minta pendapat buatin bagaimana caranya, kemudian mungkin saya akan kembali bertanya, berbagi pengalaman dengan teman rekan sejawat terkait dengan materi yang akan saya bawakan ini. Karena jujur materi yang akan saya bawakan ini materi tambahan di mana tahun-tahun sebelumnya itu belum pernah dibawakan, baru tahun ini akan coba dibawakan. Selain itu Pak, untuk siswanya strategi pembelajaran nanti? Strategi pembelajaran nanti saya berharap karena ini tugasnya individu, namun bisa bekerja secara kelompok dekat sebangku misalkan, jadi mungkin bisa minta bantuan teman saya. Jadi ini tugasnya individu, tetapi nanti bisa juga menjadi tugas kelompok, tetapi dengan teman sebelah. Teman sebelah saja seperti itu. Kesalahan dari kegiatan hari ini Pak, supervisi kita apa? Ya, harapannya saya bisa mendapatkan banyak masukan terkait dengan permasalahan tersebut, sehingga waktu pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas 11 IPA 4 nanti kegiatannya akan berlangsung dengan baik dan lancar. Jadi harapannya bahwa pembelajaran yang akan Bapak berikan kepada siswa dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan, yaitu anak mampu untuk membuat tanpa, dan juga anak mampu memvisualisasikan mimpinya. Terus, oke Pak Aris, saya rasa cukup untuk hari ini. Pra observasinya semoga tidak ada halangan ya Pak. Amin. Tidak ada halangan, supervisinya berjalan lancar dan sukses. Amin. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Bu Atin atas bimbingannya pada hari ini. Tepuk sesuai apa yang kalian lihat. Apaan tuh? Ya. Jadi kalau saya angkat tangan satu, tepuk satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aris. Pagi Bu Atin. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk kegiatan kita pada hari ini. Bapak lagi nggak sibuk kan ya Pak? Sedang sibuk Oh, sebenarnya. lagi sibuk ya Pak? Tapi nggak apa-apa. Mohon maaf ya, Jadi mengganggu. tidak apa-apa. Jadi memang biar semuanya jalan, kita juga butuh evaluasi dari yang kemarin kita laksanakan praktek pembelajaran di kelas. Alhamdulillah ya Pak, pada hari ini rencananya kegiatan kita setelah kemarin sudah melakukan pra-observasi, terus kita juga melakukan observasi. Saya mengamati kegiatan Bapak di kelas, dan hari ini kita akan melakukan pasca observasinya. Gimana Pak? Ya. Setelah saya masuk ke dalam kelas, terus saya mengamati Bapak, apa sih yang ada di perasaan Bapak gitu? Pertama saya sangat menantikan momen ini buatin karena saya juga membutuhkan masukan, saran di dalam tahap pasca operasi ini demi kemajuan setiap pembelajaran dan pembimbingan yang akan saya lakukan ke depannya di kelas nanti. Jadinya buat ke depannya nanti bisa lebih baik lagi ya Pak ya? Nah betul, biar lebih baik lagi. Apa ya yang perlu Bapak perbaiki dan apa yang perlu Bapak tingkatkan dalam pembelajaran yang kemarin tentang mimpi ya Pak? Ya betul. Ya, jadi dalam pertemuan ini saya sangat mengharapkan banyak masukan, koreksi terkait dengan apa yang kemarin saya lakukan ketika praktik di kelas. Buatin bisa memberikan penjelasan melalui pandangan Buatin terkait dengan yang sudah bagus ataupun belum bagus saat kemarin saya melakukan praktik pembelajaran yang betul Buatin. Ketika saya mengamati ada beberapa item ya Pak yang saya catat di sana gitu. Kemarin waktu awal saya lihat ya,
kayaknya belum terlihat keyakinan keras itu pada awal pembelajaran. Oh, jadi dibuat kesepakatan dulu Bu ya di awal pertemuan itu. Penting berarti kalau dilakukan di awal pertemuan. Ya. Untuk garis besarnya sih sebenarnya sudah pengamatan saya lihat itu sudah lumayan bagus ya Pak ya. Sudah cukup ya, maksudnya sudah cukup. Terus juga untuk yang ice breakingnya keren, keren banget gitu. Jadi untuk KSE-nya sudah dapat ya Pak ya, gitu sudah dapat. Tetapi kalau saya lihat di sini untuk yang pengelompokan antara audio visualnya, terus yang visualnya, siswa kan berbeda-beda ya Pak ya. Iya Pak ya. Oh iya, kemampuannya berbeda-beda kan, ada visual. kinestesis, ada visual, audio visual gitu. Kalau saya lihat di sini belum terlihat gitu. Kedepannya seperti apa Pak nantinya supaya yang audio itu bisa terakomodir, terus yang visualnya juga terakomodir gitu Pak. Ya mungkin kalau terkait itu, terima kasih masukannya Bu Atin. Mungkin ke depan pertama juga saya observasi dulu terkait dengan apa sih kelebihan anak, terutama yang tadi ketika anak itu mungkin unggulnya dalam audio ataupun kurangnya dalam audio. Saya akan fokus ke bagi anak yang kurang, mungkin posisi tempat duduknya diubah sehingga anak-anak yang seperti itu yang kurang fokus dan membutuhkan penjelasan lebih dalam duduknya di depan seperti itu. Kemudian juga memfasilitasi anak-anak yang secara visual mungkin bisa juga ditampilkan banyak paparan yang interaktif dan menarik sehingga anak-anak fokus terhadap paparan sehingga visualnya juga terakomodir sehingga dia fokus ketika pembelajaran. Itu sepertinya Ya seperti itu. Di sini juga selain itu catatan yang saya bisa tulis kemarin, kemampuan siswa untuk memvisualisasikan mimpinya melalui Canva. Betul. Itu kan ya yang kemarin. Terus dengan kelompok, kemarin Bapak tidak membagi kelompok ya. Saya lihat. Terus juga saya lihat Bapak individu di sini. Apakah itu bisa terpenuhi? Iya, alhamdulillah kemarin juga sudah banyak pertimbangan buat ini kenapa akhirnya menjadi tugas individu. Salah satu tujuannya adalah untuk bisa mengharapkan semua anak mampu menerjemahkan, mampu memvisualisasikan mimpinya ke dalam suatu bentuk karya sehingga dia paham mimpinya dan menyusun rencana-rencana untuk mewujudkan mimpinya itu. Dan tahapan itu saya bikinkan suatu proyek dengan menggunakan Canva sehingga akhirnya saya memutuskan modelnya adalah individu. Dan dalam pelaksanaannya secara umum berjalan lancar, namun memang kendala ada pada kemampuan masing-masing individu terkait dengan kreativitas dan kemampuan menggunakan Canva itu sendiri. Jadi itu mungkin yang kemarin masih ada hambatan di sini. Jadi rencananya itu akan ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan untuk ke depannya nanti ya. Terus hal itu sudah terlaksana Pak? Ya, alhamdulillah ketika pelaksanaan kemarin berlangsung, improvisasi dilakukan buatin seperti misalkan anak-anak yang kurang akrab atau kurang mahir membuat konten dengan Canva, coba saya dekatkan duduknya dengan anak-anak yang memiliki skill atau kemampuan lebih dalam mengolah Canva, sehingga alhamdulillah ketika proyek dikumpulkan atau membuat dream mapping itu anak-anak semua satu kelas mengumpulkan dengan masing-masing kreativitas tersebut. Alhamdulillah ya Pak. Jadi pembelajaran kemarin itu sudah sesuai ya dengan rencana yang sudah Bapak rencanakan terkait dengan tujuan pembelajaran Pak Aris yang ada di FPP ya, yang sudah dituliskan di FPP ya. Terus dari situ dari tujuan-tujuan itu harapan yang ingin Bapak gali dari siswa itu seperti apa?
Ya, pertama yang saya harapkan dan saya tekankan ketika akhir pertemuan KBM saat itu adalah bagaimana anak untuk terus berkomitmen berarti, karena memang komitmen itu cukup sulit ya. Tak hanya mungkin untuk siswa, tapi mungkin untuk kita juga agak sulit. Makanya dalam melaksanakan langkah-langkah yang sudah mereka buat dan tertuang dalam Project Dream Mapping itu, kuncinya ada pada komitmen kalau menurut saya. Makanya selalu saya tekankan komitmen ketika kamu melaksanakan tahapan dan langkah itu, dan yakinlah bahwa suatu saat mimpimu, harapanmu, cita-citamu akan terwujud suatu saat nanti. Jadi seperti itu. Ada rencana Pak bagaimana untuk bisa memberikan komitmen, memperbaiki komitmen siswa agar komitmen siswa itu bisa tumbuh? Ada rencana Pak? Seperti apa? Ketika Bapak ini membuat supaya komitmen anak itu bisa tumbuh dan bisa diperbaiki menjadi sebuah motivasi ya? Iya. Yang pertama jelas ya, membuat siswa sadar bahwa ini merupakan mimpinya dia sendiri, ini merupakan cita-citanya dia sendiri. Makanya saya berharap motivasi intrinsik dalam diri peserta didik itu tumbuh, sehingga secara otomatis komitmen itu juga berjalan. Makanya setiap saat pertemuan selalu kita selipkan, tidak hanya saat materi mimpi ini saja, karena kita kan dinamis ya. Setiap pertemuan pasti ada tema-tema yang berganti. Selalu saya selipkan bahwa posisi kamu saat ini ada di sini, dan tidak selamanya kamu ada di posisi ini. Suatu saat kamu akan bergerak ke depan. Makanya semangat dan terus berjuang untuk mencapai mimpi. Jadi motivasi itu terus berkurang, sehingga harapannya adalah komitmen itu akan secara nyata dilakukan oleh peserta didik di kelas tersebut. Keren, bagus sekali ya Pak ya. Keren, bagus sekali ya Pak. Berarti rencananya sudah terplanning, sudah terencana, dan Bapak sudah sudah memberikan motivasi ke siswa. Mungkin nggak Pak, hal itu perlu ada catatannya gitu, agar memudahkan Bapak atau siswa untuk bisa selalu berkomitmen atau selalu mengingat gitu. Tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan ini loh, dan yang kedua ini, yang ketiga ini, sampai akhirnya anak itu bisa meraih kesuksesan atau meraih mimpinya menjadi sebuah kenyataan. Betul. Iya, harapannya seperti itu. Iya. Sudahkah itu Bapak lakukan gitu untuk mencatat hal-hal itu, atau siswanya mungkin mencatat gitu hal-hal yang selain yang tadi motivasi Bapak lakukan? Ya, kalau motivasi jelas kita berikan di dalam pertemuan Ibu ya. Tapi yang jelas itu merupakan suatu usaha kita, khususnya sebagai seorang guru BK, dengan harapan semua berjalan lancar. Tapi lagi-lagi itu semua berbalik kepada peserta didik masing-masing. Apakah mereka akan terus berkomitmen atau bagaimana? Tapi yang jelas kita tidak akan berhenti berusaha, karena bagaimanapun ketika kita melihat peserta didik kita sukses, suatu saat nanti kita pasti akan ikut senang. Seperti itu. Tapi Bapak punya catatan kecilnya Pak, walaupun kecil, walaupun sedikit, Bapak punya catatannya. Oh, udah tahapan-tahapan ini yang sudah anak-anak lakukan, ini sudah lakukan, ini sudah dilakukan. Ya. Sudah ya Pak, alhamdulillah. Siswa akan konsisten Pak dalam terhadap mimpinya dan melaksanakannya itu sesuai dengan mimpinya. Kira-kira ini ya Pak, siswa itu sudah konsisten apa belum untuk seperjalanan dari materi sampai hari ini? Berarti kita sudah hampir 2 bulan. Ya, 2 bulan. Sebulan ya. Kita kan waktu itu mengadakannya. Puasa. Ya, potong puasa. Hampir sebulan menjalani. Ya, jadi memang ketika di kelas saya itu saya selalu melakukan evaluasi, utamanya setelah atau pasca PTS ya, follow up-nya pasti. Jadi saya selalu ketika hasil belajar peserta didik itu dapatkan, saya coba untuk mengajak peserta didik untuk apakah mimpimu, apakah harapanmu itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan atau mimpikan.
di dalam sebuah form selembaran atau sekarang mungkin online ya, karena memang itu penting buat tim, karena menurut saya evaluasi itu harus selalu dilakukan, jangan sampai raport ataupun hasil belajar yang selalu mereka terima hanya sekedar selembar kertas. Makanya saya coba untuk mengajak siswa untuk evaluasi. Jadi apabila siswa sudah merasa dirinya memenuhi ekspektasi atau harapan dari ujian tersebut, kita apresiasi. Tapi apabila belum, lagi-lagi kita akan memberikan support atau semangat agar supaya siswa tersebut kembali komitmen dan semangat untuk pertama memperbaiki nilainya, kemudian selalu semangat mencapai cita-cita atau mimpinya tersebut. Oh gitu ya Pak ya. Untuk itu semua ada nggak sih Pak asesmen yang harus siswa isi dan untuk kegiatan mimpi agar mimpi itu dapat disempurnakan? Ya. Ada asesmen? Kalau asesmen secara resmi memang tidak ada berarti. Tapi asesmen itu selalu dilakukan pasca pembelajaran itu berlangsung. Jadi memang ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Jadi evaluasi itu selalu dilakukan pasca pertemuan. Sehingga pertemuan pembelajaran ketika KBM itu kita bisa mengukur sejauh mana keberhasilan dan kebermanfaatan dari apa yang kita lakukan. Jadi melalui asesmen evaluasi itu menurut saya bisa selalu kita lakukan ketika belajar. Untuk kedepannya nih Pak, rencana kedepannya aktivitas pengembangan yang ingin Bapak kembangkan itu seperti apa untuk di dalam kelas? Aktivitas pengembangan apa yang ingin Bapak kembangkan pada diri Bapak sendiri? Ya, memang terkait dengan aktivitas pengembangan diri itu sangat penting ya Bu, bagi kita sebagai seorang profesional. Ya, pertama jelas saya berusaha untuk mengikuti berbagai macam pelatihan ataupun seminar-seminar yang mungkin tersedia. Kemudian jelas saya akan bandingkan tadi evaluasi hasil dan proses, karena evaluasi hasil dan proses itu bisa kita lihat untuk mengevaluasi apa yang kita lakukan di kelas, sehingga ke depan ketika kita masuk kelas itu lagi atau kelas yang lain, kita dapat melakukan yang lebih baik dari itu. Terus aktivitas pengembangan lainnya selain itu? Oh, kemudian juga terkait dengan itu bisa juga kita melakukan jaga pendapat dengan siswa di kelas mengenai apa yang mereka harapkan dan inginkan terkait dengan jam KBM ini. Di sini ada 3 item ya Pak yang Bapak ingin kembangkan ke depannya aktivitas pengembangan diri Bapak, yaitu mengikuti pelatihan seminar yang tersedia. Tujuan yang hendak dicapai ketika Bapak ingin mengikuti pelatihan semua ini? Ya, jelas. Ketika kita melakukan atau mengikuti pelatihan, kita membutuhkan suatu wawasan baru, informasi baru yang kita bisa terapkan dalam ranah kerja kita ke depan. Evaluasi hasil dan prosesnya untuk mengevaluasi apa yang kita lakukan di kelas. Jelas untuk mengetahui apa yang sudah bagus dan apa yang perlu kita perbaiki dalam KBM. Apa yang sudah bagus dan perlu diperbaiki ya. Untuk ukuran keberhasilannya Pak? Ya, kalau ukuran keberhasilan jelas ketika saya pertama mengikuti seminar, saya bisa menerapkan apa yang dipelajari dalam seminar ke dalam praktek pembelajaran di kelas tersebut. Kalau yang evaluasi hasil dan proses untuk mengevaluasi apa yang kita lakukan, ukuran keberhasilannya Ya, seperti apa? menurut saya ukuran keberhasilannya jelas ketika ke depan kita melakukan praktik lagi, KBM dilakukan evaluasi lagi, hasil evaluasi berikutnya itu akan jauh lebih baik daripada evaluasi yang sebelumnya. Yang satunya Pak, jejak pendapat. Ya, kalau untuk itu ukuran keberhasilannya bisa mungkin saja saya menerapkan terkait dengan materi yang diharapkan oleh siswa, lagi-lagi evaluasinya memuaskan bagi atau menurut siswa tersebut. Siapa yang mendukung untuk keberhasilan atau aktivitas pengembangan Bapak ini
agar tujuan Bapak bisa tercapai. Kasih jawab tuh bisa Kasih menjadi jawab, ya. DBK dan PMM, ukuran keberhasilannya apa? PMM. hubungan keberhasilannya. Menurut buat bagaimana? Ketika Bapak mengikuti ini, ukuran keberhasilan yang Bapak akan capai. Apa ya? Jadi kalau menurut saya PML itu kan banyak pelatihan di dalamnya, kemudian implementasi akhirnya adalah membuat sebuah konten karya, dan konten karya itu juga bisa disimak oleh orang-orang atau guru lain yang membuka aplikasi tersebut. Jadi mungkin keberhasilannya adalah konten yang saya buat itu mampu menginspirasi setiap pembaca atau pelihat sehingga mampu menginisiasi perubahan yang lebih baik ke depan. Mampu menginspirasi dari konten yang dibuat. Pendukungnya banyak sebetulnya. Kalau PMN itu bisa akan sekitar kepala sekolah, kemudian juga rekan-rekan guru BK lainnya. Harapan ke depan ketika pembicaraan kelas malam hari ini, harapannya untuk ke depannya bagaimana Pak dari pembicaraan kita pada hari ini, yang bisa diambil pembelajarannya dari seri kita ini Pak hari ini? Ya, harapannya jelas ya buat ini, karena sharing ini kan kita koreksi apa yang sudah bagus, kita koreksi apa yang perlu diperbaiki, sehingga harapannya ketika ini sudah saling koreksi dan menemukan berbagai macam aspek tadi, kita bisa mengimplementasikan lagi ke depannya, sehingga apa yang kita lakukan untuk siswa, buat siswa itu jadi lebih baik lagi ke depan. Mungkin evaluasi juga harapannya bisa selalu kita lakukan secara berkala. Misalnya seperti itu. Udah Pak? Ya, cukup itu saja. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan harapan yang Bapak inginkan hari ini bisa tercapai dan kita bisa menjadikan murid-murid kita menjadi orang-orang hebat ya Pak ya. Amin. Terus kita juga menjadi guru-guru yang benar-benar diinginkan oleh siswa yang ditunggu, dan juga menjadi guru-guru yang memang berkompeten dan guru-guru yang selalu berpihak kepada siswa. Mungkin saya tutup Pak untuk kegiatan kita pada hari ini, dan terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Sama-sama, saya kasih juga buat ini. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.